Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya yaitu dengan judul proses peradangan akut. Di sini perkenalkan saya Andre Prasetyo dengan NIM 254120111100007. Saya berasal dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A. Pengertian peradangan akut adalah respon tubuh terhadap cedera atau infeksi yang terjadi dalam waktu singkat, biasanya beberapa jam hingga beberapa hari. Peradangan akut adalah mekanisme pertahanan tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan penyebab cedera atau infeksi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Selanjutnya, di sini ada proses peradangan akut, yaitu satu, pengenalan agen berbahaya, sel-sel di lokasi cedera atau seperti sel MADS dan makrofag, mengenai adanya patogen atau jaringan yang rusak dan melepaskan mediator inflamasi. Dua, respon vaskular perubahan pembuluh darah. Vadilat, Vadilatasi yaitu pembuluh darah kecil di area yang terkena melebar atau vasodilasi yang menyebabkan peningkatan aliran darah ke lokasi tersebut. Ini menyebabkan tanda klinis kemerahan atau rubor dan panas atau kalor. Peningkatan permeabilitas vaskular. Itu sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah berkontraksi, memperlebar celah di antara mereka, sehingga meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Hal ini memungkinkan cairan plasma, protein, dan sel darah putih, terutama neutrofil, untuk keluar dari pembuluh darah yang masuk ke jaringan yang rusak. Akibatnya terjadi penggekakan atau tumor. Tiga, respon seluler atau perekrutan sel darah putih. Yaitu ada rekrumen leukosit. Sel darah putih terutama neutrofil ditarik ke lokasi peradangan atau kemotaksis. Hanya ada fagositosis, yaitu neutrofil adalah garis pertahanan pertama yang dengan cepat menyerang dan menghasutkan bakteri, membersihkan jaringan mati, dan memfagositosis atau memakan agen berbahaya lainnya di area luka. Proses ini seringkali disertai pembentukan nanah, yaitu ada 4 penyembuhan. Setelah agen berbahaya dieliminasi, proses penyembuhan dimulai. Sel-sel baru akan tumbuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala di sini ada merah atau rubor, area yang meradang tampak kemerahan akibat peningkatan aliran darah. Panas atau kalor, yaitu kulit di sekitar area yang meradang terasa terasa hangat saat disentuh karena peningkatan aliran darah. Bengkak atau tumor, terjadi penumpukan cairan di luar pembuluh darah yang menyebabkan pembengkakan. Nyeri atau dolor, yaitu dapat berupa rasa nyeri, tumpul atau nyeri tajam, bahkan rasa nyeri tekan. Rasa sakit ini disebabkan oleh penekanan jaringan dan mediator kimia. Selanjutnya ada hilangnya fungsi atau fungsional lensa, yaitu terjadinya keterbatasan dalam menggunakan area yang terkena. Contohnya, kesulitan menggerakkan sendi yang bengkak atau mengurangi rentang gerak. Hanya ada penyebab peradangan akut, yaitu ada infeksi bakteri, virus, atau jamur dapat memicu responsi imun tubuh yang cepat. Contohnya termasuk pneumonia akut dan varikitis
akut yang bisa disebabkan oleh virus atau bakteri. Yaitu ada selanjutnya cedera dan trauma. Satu, cedera fisik seperti luka sayat, patah tulang, luka bakar atau memar. Ya, disebabkan oleh benda asing termasuk serpihan, kotoran atau puih yang dapat masuk ke dalam tubuh. Ini ada reaksi alergi, tubuh bereaksi terhadap alergi atau zat pemicu alergi. Selanjutnya ada paparan bahaya berbahaya, paparan bahan berbahaya, paparan bahan kimia atau iritan yang dapat memicu peradangan. Hanya ada kondisi autoimun. Dalam beberapa kasus, sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan sehat, menyebabkan peradangan akut. Selanjutnya ada pengobatan peradangan akut. Untuk mengobati peradangan akut, Anda bisa melakukan perawatan mandiri seperti istirahat, kompres dingin, dan meningkatkan area yang terkena. Pengobatan lain termasuk mengonsumsi obat antiinflamasi, nonsteroid atau NSAID, atau obat lain yang diresepkan dokter, seperti kortikosteroid. Selain itu, Anda bisa membantu tubuh melawan peradangan dengan perubahan pola makan dan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan anti radang dan mengelola stres. Komplikasi, itu ada A, komplikasi lokal, pembentukan nanah atau abses, penumpukan nanah di lokasi peradangan yang dapat terjadi pada kondisi seperti radang amandel. Nekrosis jaringan, kematian jaringan akibat terganggunya pasokan darah yang membuat area tersebut rentan terhadap infeksi bakteri. Organisasi dan fibrosis, jaringan yang rusak digantikan oleh jaringan parut atau fibrosis yang mengubah struktur jaringan normal. Yaitu B, komplikasi sistematik. Ada systematic inflammatory response syndrome atau SIRS. Peradangan menyebar dari lokasi awal ke seluruh tubuh, menyebabkan satu atau lebih organ mengalami kegagalan fungsi. Hanya ada septikemia. Infeksi menyebar ke dalam darah atau dikenal sebagai keracunan darah yang bisa mengancam jiwa. Dan C, komplikasi jangka panjang, peradangan kronis. Peradangan akut yang tidak sembuh dapat berkembang menjadi peradangan kronis yang berlangsung lama. Penyakit jantung, peradangan yang berkontribusi pada aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di pembuluh darah, dapat menyebabkan serangan jantung. Penyakit radang usus, peradangan berulang atau kronis di usus dapat memicu penyakit radang usus seperti penyakit Crohn atau kolitis ulceratif. Itu kesimpulan dari presentasi tersebut. Kesimpulan dari peradangan akut adalah bahwa kondisi ini merupakan respon pertahanan alami dan penting dari sistem kekebalan tubuh terhadap cedera atau infeksi yang terjadi secara tiba-tiba. Proses ini bertujuan untuk melindungi tubuh dari agen berbahaya seperti bakteri atau benda asing dan memulai proses penyembuhan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lek materi. Hmm. Hmm. Ora, hello.